Tahukah kalian bahwasannya negara-negara Asia Tenggara memiliki turnamen non-resmi khusus yang diadakan oleh asosiasi sepak bola negara mereka? Terdapat beberapa turnamen sepak bola yang mereka adakan buat memperingati kemerdekaan negara ataupun juga digelar inisiatif dari asosiasi mereka sendiri. Turnamen ini biasanya digelar sebagai ajang uji coba ataupun persiapan sebelum menghadapi ajang yang lebih besar seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, putaran final Piala Asia, bahkan kualifikasi Piala Dunia. Berikut turnamen sepak bola non-resmi yang diselenggarakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 1. Turnamen Merdeka. Turnamen Merdeka merupakan ajang yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia yang jatuh pada 31 Agustus. Piala Merdeka digelar pertama kalinya pada tahun 1957. Malaysia selaku tuan rumah selalu mengundang 3 negara kontestan lainnya untuk memeriahkan turnamen ini. Pernah juga mengundang klub-klub Eropa buat bertanding seperti Hamburg SV dari Jerman, Slovan Bratislava dari Slovakia, hingga CSKA Sofia dari Bulgaria. Meski begitu, sejak tahun 1989 hingga 2007, turnamen ini hanya digelar sebanyak 7 kali dan edisi terakhir digelar pada 2013. Timnas Indonesia pernah tampil dalam ajang ini sebanyak 7 kali. 3 diantaranya keluar sebagai juara pada tahun 1961, 1962, dan 1969. Sedangkan tuan rumah Malaysia sendiri sudah menjuari turnamen ini sebanyak 11 kali. Pada Oktober 2023 nanti, FAM bakal menggelar kembali turnamen Merdeka setelah 10 tahun lama vakum. Kedua, Kings Cup. Nama turnamen ini memang mirip permainan kartu yang menggunakan bir. Tetapi nyatanya ini adalah kejuaraan sepak bola yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand. Digelar pertama kali pada tahun 1968, ada beberapa edisi di mana yang bertanding adalah timnas Thailand berhadapan dengan klub-klub sepak bola. Popularitas Kings Cup juga dari tahun ke tahun makin meningkat. Ini menjadi kejuaraan sepak bola bergengsi kedua di Asia Tenggara setelah Piala AFF. Turnamen ini didaftarkan sebagai ajang FIFA Matchday sehingga memiliki bobot poin yang berdampak pada ranking FIFA. Thailand sebagai salah satu tuan rumah sudah menjuarai turnamen ini sebanyak 14 kali, disusul Korea Selatan dengan 7 gelar dan Malaysia sebanyak 4 gelar. Sedangkan Indonesia sendiri pernah menjuarai turnamen ini sekali saat ajang ini pertama kali digelar pada 1968 dengan mengalahkan Myanmar yang saat itu masih bernama Burma. Pada edisi terkini tahun 2023, Irak keluar sebagai juara usai menaklukkan Thailand lewat babak adu penalti. Ketiga, Merlion Cup. Dilansir dari situs resmi Asosiasi Sepak Bola Singapura atau FAS, Merlion Cup kali pertama hadir pada tahun 1982. Hingga edisi 1986, Merlion Cup merupakan turnamen tahunan yang digelar rutin dan sudah diikuti oleh 18 negara seperti Australia, China, Irak, dan Chile. Namun pada edisi selanjutnya, turnamen ini tak lagi rutin digelar sebab kendala keuangan yang juga berbenturan dengan jadwal Piala Malaysia. Lalu berselang 17 tahun kemudian, yakni pada edisi 2009, Merlion Cup kembali digelar, namun dengan mengundang klub raksasa Inggris Liverpool yang juga sedang melaksanakan tur pramusim ke negara-negara Asia. Edisi ini dimenangi oleh Liverpool usai menekuk timnas Singapura dengan skor telak 5-0. Kemudian pada ajang Merlion Cup kembali digelar pada 2019, diikuti oleh 4 peserta. Timnas U22 berlaga di ajang ini dan meraih posisi peringkat ketiga terbaik setelah menumpaskan Filipina. Sedangkan Singapura U22 berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand U22 di partai final. Pada edisi terakhir 2023 ini, timnas Malaysia U22 keluar sebagai juara setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 2-0. Australia menjadi peraih gelar terbanyak pada ajang Merlion Cup dengan koleksi 2 gelar, sedangkan Singapura 1 kali menjadi juara pada 2019. Keempat, Piala Hassan Al-Bolkiah. Piala Hassan Al-Bolkiah adalah sebuah kompetisi sepak bola yang digelar pertama kali pada tahun 2002. Ajang ini digagas oleh Sultan pertama Brunei Darussalam, Sultan Hassan Al-Bolkiah.
Pada turnamen ini, tiap negara mengirimkan skuad tim nasional berusia di bawah 21 tahun. Pada saat turnamen tersebut digelar secara perdana, Timnas U21 Indonesia keluar sebagai juara setelah mengalahkan 9 negara lainnya. Ajang ini sudah terselenggara sebanyak 6 kali. Timnas Thailand menjadi pengoleksi terbanyak gelar juara, yakni 2 gelar. Sedangkan tuan rumah turnamen ini, Brunei Darussalam, memiliki 1 gelar juara saat mereka berhasil merengkuh trofi pada tahun 2012 dengan menaklukkan Indonesia di partai final dengan skor 2-0. Pada edisi terakhir ajang ini yakni tahun 2018, Timor Leste keluar sebagai juara usai menaklukkan Kamboja dengan skor 1-0. Piala Kemerdekaan. PSSI sempat memiliki agenda rutin setiap memasuki momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada bulan Agustus. Mereka sempat rutin menggelar ajang Piala Kemerdekaan. Ajang non-resmi ini digelar untuk memeriahkan momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya, ajang ini diikuti oleh Timnas Indonesia dengan mengundang beberapa negara lain untuk ikut serta. Turnamen ini pertama kali digelar pada 1985. Sepanjang sejarah, turnamen ini digelar sebanyak 8 kali. Setelah pertama kali digelar pada 1985, turnamen Piala Kemerdekaan sempat konsisten digelar setiap tahunnya. Piala Kemerdekaan awalnya dibentuk meniru konsep dari Jakarta Anniversary Football Tournament. Ajang itu juga sempat digelar tiap tahun dari 1970 hingga 1981. Kontestan Piala Kemerdekaan ini pun tidak main-main, terutama pada dekade 1980-an, di mana sempat ada Chile, Aljazair, China, dan Australia yang turut ambil bagian. Setelah rutin digelar pada setiap tahunnya pada dekade 1980-an, ajang ini mulai macet ketika sudah memasuki dekade 1990-an. Sepanjang itu, ajang ini hanya digelar 3 kali, yakni pada 1990, 1992, dan 1994. Setelah itu, Piala Kemerdekaan hanya sempat digelar 2 kali, yakni pada tahun 2000 dan 2008. Timnas Indonesia memegang rekor sebagai peraih gelar juara terbanyak di Piala Kemerdekaan. Timnas Indonesia memiliki koleksi 3 gelar, yaitu pada 1987, 2000, dan 2008. Edisi terakhir pada 2008, Timnas Indonesia keluar sebagai juara setelah melibas Timnas Libya U23 sebagai lawan mereka di final. Pada saat itu, terdapat kontroversi di mana Libya U23 memilih walkout akibat insiden pemukulan yang terjadi saat jeda babak pertama, di mana Timnas Libya U23 tengah memimpin unggul 1-0 di jeda babak pertama. Hingga aksi walkout itu pun diturunkan, Timnas Indonesia pun dinobatkan menang 3-1 dan keluar sebagai juara. Itulah dia tadi beberapa turnamen non-resmi yang diselenggarakan oleh masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara ataupun ASEAN. Silahkan berikan komentar kalian turnamen mana yang cukup kalian kenal sebelumnya, dan adakah turnamen lainnya di kawasan ASEAN yang belum disebutkan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.